Desember tersebut kan Mas Rizal datang dan ada perjanjian katanya di deadline awal Januari 2020. Kalau sampai tanggal segitu tidak dikembalikan katanya akan ada pelaporan. Mungkin ketika itu seperti apa perjanjiannya Pak? Oke. Jadi di tanggal 27 Desember saya berusaha untuk kontak lawyernya, mencari informasi tentang lawyernya. Niat baik saya adalah untuk bertemu sama lawyernya. Akhirnya kita deal ketemuan di tanggal 27 Desember jam 2 sore. Kemudian saya cuma minta waktu sampai tanggal 15 Januari. Sebelumnya saya minta waktu sampai tanggal 15 Januari untuk menyelesaikan ini semua. Karena menurut saya ini sudah kompleks. Karena istri saya jadi kebawa-bawa yang beliau nggak tahu apa-apa, jadi kebawa-bawa. Saya juga mohon maaf sebelumnya. Kemudian tiba-tiba di tanggal 5-6 Januari kalau nggak salah, sudah ada berita laporan polisi. Nah, kemudian dia bilang saya tidak ada niat baik. Sedangkan saya saya yang berusaha mencari tahu dia, kontak dia dan ngajak dia ketemu. Tapi di berita malah saya yang dibilang tidak ada niat baik dan lari katanya. Sedangkan saya pun berusaha kontak yang bersangkutan, RF, itu dari September 2024. Itu berarti setahun yang lalu sudah, cuman memang tidak ada niat baik. Kemudian saya juga sudah sempat WhatsApp, tidak ada respon. Saya juga sempat WhatsApp ibu beliau di tanggal 10 November, itu tidak ada respon juga. 11-12 November masih saya berusaha kontak karena saya tahu saya akan menikah. Pasti nanti takutnya merepotkan, ramai. Akhirnya saya berusaha kontak, cuma tidak ada respon baik. Berarti yang di perjanjian tanggal 15 itu kan mereka mintanya di tanggal 7 tuh deadline-nya Mas. Tanggal 15. Iya, karena kan Mas Rizal mintanya 15 Iya. dan mereka Awal ingin sampai tanggal 7 gitu. Itu tidak ada perjanjian kembali. Tidak ada di 15. Ada lagi? tapi Mas yang kan katanya kan dari pihak sana kan sudah diberikan per bulan berapa juta gitu ya kalau nggak salah ya. Mungkin itu bisa dikonfirmasi. Itu terkait profit ya? Ya. Seperti kami jelaskan sebelumnya, profit ini bisa kita serahkan kalau memang warung Sateman untung. Kalau tidak untung, apa yang mau kita berikan? Karena gini, investasi itu kami tegaskan kembali, kita untung bersama, rugi bersama. Dan investasi akan dikembalikan kepada Mas Rio selaku yang kita duga melaporkan setelah 2028. Begitu. Berarti benar hanya menerima keuntungan selama 4 bulan ditransfer ke 6 bulan. Oh, 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan itu berarti tidak mengalami profit atau gimana? Benar, faktanya seperti itu. Itu ada di perjanjian. Ada di perjanjian. Harusnya pihak sana sudah mengetahui. Ya, Mengetahui. mungkin nanti kita akan buka kepada teman-teman media ketika kita sudah dipanggil oleh kepolisian terkait dengan laporan kepada Mas Rizal sendiri. Untuk saat ini kita belum bisa buka isi perjanjiannya. Cuma apa yang kami sampaikan itu berdasar dan telah tercantum semua di dalam ini. Begitu teman-teman. Pada prinsipnya kami tambahkan, ya siapapun berhak membuat laporan. Dan laporan itu belum kita terima. Jadi kami belum bisa menyatakan bahwa kita sudah memberikan klarifikasi atau dan segala macam. Tapi kalaupun nanti laporan itu kita terima dan bakalan dipanggil klien kita akan menghadapi seperti itu. Mas Rizal, maaf ya sebelumnya. Ini kan menyangkut dirimu ya, tapi otomatis sebagai suami posisi figur, akhirnya kan terseret juga. Menanggapinya gimana? Baik, hubungan kami sampai hari ini masih baik. Karena dari awal kita pacaran sampai akhirnya kita menikah, semua saya cerita sama beliau. Saya cerita dari A sampai Z itu dia tahu semua. Sempat kaget mungkin adanya laporan polisi? Enggak. Harusnya enggak ya. Dari pihak keluarga besarnya mungkin? Ada lagi? Seperti apa? Kenapa? Penjelasannya seperti apa menjelaskan? Sudah tahu. Mas Rizal terkait yang kan kalau dari pihak sana kan menduga temukan aliran uang yang masuk ke rekening pribadi.
Mungkin itu seperti apa sih, bisa dikonfirmasi? Tunggu, maksudnya gimana? Kan dari pihak sana sempat berstatement ada masuk ke dana ke rekening pribadi, bukan ke dana ke PT CV. Mungkin itu seperti apa? Ya, jadi sebelumnya itu ada karyawan ya mas, karyawan atas nama ini siapa? Iya. Nah, karena itu dia sudah resign dari Sateman Indonesia, jika nanti dana itu ditransfer kepada rekening PT, maka kan akan menyulitkan untuk pencairan. Makanya pada saat itu digunakan untuk sementara rekening Mas Ezel. Seperti itu. Berarti uang investasinya disalurkan, ditransfer ke rekening Mas Ezel, bukan ke CV ya? Jadi gini. Sorry, ini uang investasinya seperti apa Mbak? Yang maksud profitnya kah atau investasi yang 200 Awal, juta kah? yang awal 200 juta itu. Jadi sebelumnya memang pakai rekening CV Sateman. Yap. Komisarisnya saya dan direkturnya bekas karyawan saya dan dia udah resign. Oke. Kemudian berhubung direkturnya beliau, jadi ketika pengaksesan itu cukup merepotkan kami yang di operasional. Akhirnya dipindahkan ke rekening pribadi saya. Dan saya punya 3 rekening pribadi. Memang benar itu dikirim ke rekening pribadi saya, itu ada 3. Satu memang khusus untuk Sateman Indonesia, satu lagi untuk kopi saya, dan satu lagi untuk rekening pribadi. Jadi yang dikirim sama yang pelapor saya itu memang ke rekening atas nama saya, cuman untuk operasionalnya Sateman. Pada intinya seperti ini Mbak, investasi yang diberikan sejumlah 200 juta. 200 juta ini sudah diakomodasikan untuk pembangunan Sateman. Nah, sewa lahan dan untuk operasional dan lainnya. Jadi tidak ada dipergunakan untuk hal-hal lain. Sementara berita yang beredar, Mas Ezel melakukan penggelapan sejumlah 300 sampai 400 juta. Dari situ aja sudah faktanya sudah kabur. Jadi menurut keyakinan kami tim kuasa hukum, ini masih murni perdata, tapi nggak apa-apa. Nanti kalaupun kita dipanggil ke kepolisian, kita siap menghadapi seperti itu. Bang Ezel mungkin masih sekarang sampai masih seperti apa? Apalagi tadi bilang 6 bulan aja untuk profit dan selebihnya udah nggak ada. Setelah ada pemerintahan itu seperti apa? Masih berjalan nggak sih untuk? Sateman masih berjalan sampai hari ini karena kita sudah bayar kontrak yang 2 tahun. Jadi kemarin 200 juta, 100 juta itu untuk bayar lahan selama 2 tahun sampai Agustus 2026. Jadi Sateman sampai hari ini masih berjalan. Untuk konsumen sendiri mungkin masih Konsumen jujur saja sekarang konsumen agak sedikit berkurang. Dampaknya cukup ke saya pribadi, kemudian ke Satemannya. Sedangkan saya mesti bayar gaji karyawan itu, saya menanggung sekitar 9 karyawan di Sateman sekarang. Jadi sangat amat berdampak. Produknya sendiri seperti apa? Apalagi nggak mungkin ada bisnis Mas Ezel yang lain sendiri untuk menyokong seperti apa? Ya itu akhirnya saya pakai keuangan pribadi saya juga. Pakai keuangan pribadi dari gaji saya di sebelumnya buat nutupin itu juga. Jadi saya mohon teman-teman tolong beritanya dilurusin. Sateman sayanya berdampak, Satemannya berdampak karena bukan cuma saya yang bergantung sama Sateman, ada karyawan saya juga di sana yang harus saya kasih makan mereka, ada keluarganya juga yang sudah dari awal Sateman berdiri, mereka ada di situ. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba saya harus keluarin mereka gara-gara profit kita lagi turun lagi. Gitu. Total ada berapa investor? Apakah cuma RF ini doang atau ada yang lain? Kemarin itu Sateman total ada 5. Sateman itu ada 5 di Jogja semua, 4 tutup. Investornya maksudnya Mas? Kenapa? Investornya maksudnya Mas? Investornya ada 2. Yang satu beliau, ibu itu, yang satu sudah beres urusannya. Karena sebenarnya yang beres itu pun kemarin di Bandung, itu beliau secara kontrak itu memang kerugian ditanggung bersama. Cuman itikat baik saya adalah saya mengembalikan nilai investasi mereka 50%. Jadi saya juga nggak mau, karena dia juga ibu rumah tangga, jadi saya juga harus ada bentuk pertanggungjawaban saya kasih dia 50% dari nilai investasi. Padahal di kontrak sudah jelas itu adalah kerugian, kalaupun ada kerugian dia tanggung bersama. Jadi kapok berbisnis saya apalagi sebelumnya kan aku menjadi dosen gitu. Enggak. Oke, mungkin cukup.